Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, sahabat guru penggerak. Kali ini ada kabar gembira berkaitan dengan teman-teman yang telah lulus PPG Guru Tertentu Plotting 1, 2, 3 tahun 2024. Seperti apa informasinya? Ikuti pemaparan saya berikut ini. Jadi informasi yang terbaru berkaitan dengan lulusan PPG Guru Tertentu tahun 2024 adalah penerbitan atau rilis penerbitan NRG nomor registrasi guru bagi lulusan PPG hingga tahun 2024 sebagaimana notifikasi yang muncul pada laman info GTK. Ini khusus untuk teman-teman yang baru lulus PPG tahun 2024 ya, baik plotting 1 maupun 2 dan 3 pastinya. Berkaitan dengan pengajuan tunjangan profesi yang nantinya pasti akan diajukan oleh teman-teman Bapak Ibu guru lulusan PPG tahun 2024, tentunya melalui operator sekolah masing-masing ya. Jadi ada beberapa poin validasi yang pastinya nanti dijadikan acuan untuk bisa mengajukan tunjangan profesi guru. Yang pertama, Bapak Ibu guru lulusan PPG 2024 harus sudah memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Bagaimana kalau belum punya NUPTK? Tentunya Bapak Ibu guru belum bisa mengajukan tunjangan profesi guru. Karena NUPTK merupakan kunci utama untuk proses validasi tunjangan profesi. Kalau belum punya, bagaimana Bapak Ibu nanti bisa mengajukan baik melalui operator sekolah ataupun nanti berkoordinasi dengan operator cabang dinas atau dinas pendidikan tentang prosedur pengajuan NUPTK. NUPTK setahu saya kalau penyelenggaranya adalah yayasan, sekolahnya adalah penyelenggaranya yayasan, nanti syarat minimalnya harus sudah berstatus guru tetap yayasan minimal 2 tahun. Artinya mungkin bisa dalam kurun waktu 3 tahun atau 4 tahun setelah 2 tahun GTY baru bisa mengajukan NUPTK. Nanti mungkin bisa koordinasi dengan admin dinas atau cabang dinas ya untuk lebih jelasnya. Dan pengajuan NUPTK itu harus melengkapi beberapa dokumen yang nanti diupload di laman PTK Datadik kalau tidak salah ya. Kalau statusnya adalah honorer ber-SK Kepala Daerah atau ASN baik P3K maupun CPNS atau PNS, tentunya nanti bisa langsung mengajukan baik melalui operator sekolah dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan atau cabang dinas masing-masing. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam pengajuan validasi tunjangan profesi yaitu status kepegawaian. Bapak Ibu dari sekolah swasta atau penyelenggaranya adalah yayasan, maka status yang valid yang bisa diajukan adalah guru tetap yayasan atau GTY. Bagaimana kalau masih GTT atau guru tidak tetap? Maka Bapak Ibu harus mengajukan atau berkoordinasi dengan yayasan tentang status Bapak Ibu untuk bisa dijadikan sebagai guru tetap yayasan. Pastinya mungkin mekanisnya masing-masing di pihak yayasan ya. Tapi kalau status Bapak Ibu di sekolah negeri, baik itu yang nanti guru honorer sekolah yang sudah ber-SK Kepala Daerah, baik Bupati, Wali Kota maupun Gubernur, tentu nanti insya Allah sudah bisa tervalidasi. Apalagi yang teman-teman ASN baik P3K, CPNS maupun PNS. Kemudian poin yang ketiga adalah beban mengajar.
sesuai dengan linearitas Permendikbud 15 tahun 2008, nanti Bapak Ibu mungkin juga bisa mencari informasi apakah linearitas sertifikasi Bapak Ibu dengan jam mengajar itu sesuai apa tidak. Kalau sesuai, maka Bapak Ibu harus punya jam mengajar minimal 24 jam minimal. Misalkan Bapak Ibu di sekolah swasta, kemudian jam mengajarnya kurang dari 24 jam, tentunya harus mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain. Tapi berkaitan dengan sekolah induk, biasanya di sekolah induk itu harus punya minimal jam 18 jam. Jadi Bapak Ibu hanya punya sekitar 8 jam atau bisa mengajar di tempat lain hanya 8 jam saja. Itu secara plotting di Dapodik ya teman-teman ya. Terus tambahannya beban mengajar atau jam mengajar Bapak Ibu, kalau misalkan di sekolah induk itu sangat cukup, artinya mungkin lebih dari 24 jam, maka jam maksimalnya adalah 40. Bapak Ibu tidak boleh melebihi 40 jam. Nanti di info GTK-nya juga akan terbaca invalid karena melebihi 40 jam. Itu mungkin dilihat dari rasio beban mengajar ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah usia. Pastinya Bapak Ibu usia aktif atau belum pensiun ya. Jadi batas pensiun kalau untuk guru 60, maka nanti bisa disesuaikan masing-masing. Bila mana Bapak Ibu yang saat ini sudah memasuki usia misalkan 58, maka Bapak Ibu mungkin berkesempatan menerima tunjangan profesi 2 tahun ke depan. Kemudian status berikutnya keaktifan ini kalau khusus untuk teman-teman yang ada di sekolah negeri ya, utamanya ASN, baik P3K, CPNS maupun PNS. Kemudian Bapak Ibu, poin yang berikutnya adalah kelulusan sertifikasi. Nanti di sana ada NRG, kemudian kode bidang studi, nama bidang studi, nomor peserta Bapak Ibu ketika mengikuti PPG, tahun lulus sertifikasi ya, tahun pelaksanaan ataupun tahun lulusnya, kemudian naungannya, kemudian naungan aktif yang saat ini, kemudian naungan terbit NRG. Jadi kalau Bapak Ibu masih di sekolah saat ini masih di sekolah lama, maka naungannya nanti juga akan muncul. Kemudian identitas diri, mulai dari nama, tanggal lahir, kemudian kota atau kabupaten kota atau kabupaten Bapak Ibu bertugas saat ini. Nah, kemudian juga ada nanti format bayar. Format pembayaran ini nanti biasanya kalau Bapak Ibu yayasan, pembayarannya melalui pusat ya. Tapi kalau Bapak Ibu ASN melalui daerah, transfer daerah istilahnya. Nah, sebagaimana poin yang ini ya, format pembayaran. Kalau ini karena kebetulan ASN, jadi format bayarnya dana transfer dari pemerintah daerah. Nah, kemudian poin yang terakhir ini Bapak Ibu, nanti di dalam validasi data, nanti Bapak Ibu kalau sudah memenuhi syarat pasti akan bisa mengajukan tunjangan profesi guru. Di sini ada status NUPTK valid, kemudian data kelulusan sertifikasi juga valid, data kepegawaian valid, beban mengajar valid, usia maksimum seperti yang saya sampaikan belum pensiun, artinya belum 60 tahun terhitung dari pengajuan tunjangan profesi. Kemudian ada format bayar TPG, tunjangan profesi guru. Nanti insya Allah kalau sudah lengkap datanya, statusnya valid semua, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengajukan tunjangan profesi guru.
Itu kurang lebih Bapak Ibu untuk informasi berkaitan dengan pengajuan tunjangan profesi sebagaimana yang tercantum di info GTK secara lengkap. Demikian tadi informasi berkaitan dengan pengajuan tunjangan profesi guru dan validasinya. Sebagai tindak lanjut info penerbitan NRG bagi teman-teman yang telah lulus PPG tahun 2024. Tentunya saat ini di info GTK Bapak Ibu belum ada penarikan data ya. Jadi masih kosong, masih seperti saat belum lulus sertifikasi dulu, tapi nanti insya Allah setelah 1 bulan atau 2 bulan setelah rilis Dapodik yang sudah berlangsung kurang lebih hampir 2 minggu ini, nanti 1 atau 2 bulan lagi Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan di info GTK dan perkembangan validasinya seperti apa nanti bisa didiskusikan dengan teman operator sekolah dan juga bisa berkomunikasi dengan admin Dapodik dinas maupun cabang dinas masing-masing. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu yang telah lulus PPG tahun 2024 dan saat ini sudah mulai rilis penerbitan NRG. Semoga di tahun ini nanti Bapak Ibu bisa mengajukan tunjangan profesi guru dalam rangka peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu. Demikian, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.